Apresiasi tertinggi buat pemerintahan saat ini adalah bagaimana kita mengapresiasi atas kinerja sistematiknya dalam pemberangusan demokrasi masyarakat. Rezim kurang mampu menjawab kritikan-kritikan yang diberikan oleh teman-teman mahasiswa maupun masyarakat. Mungkin kegeraman kita ini mungkin udah di kegeraman tingkat maksimal bagaimana kita melihat kondisi saat ini. Ketika kita memberikan suatu kritik gitu, ketika kita mencoba untuk membicarakan suatu kebobrokan dari pemerintah itu sendiri gitu ya, kita mendapat ancaman-ancaman gitu. Jokowi ini rasa-rasanya menjadi suatu kepala keluarga yang baik tetapi menjadi kepala negara yang buruk. Saatnya kita bersuara lantang bersama-sama, kita rebut kembali hak demokrasi kita rebut kembali demokrasi yang selama ini kita nanti-nantikan. Saya harus ingatkan, Indonesia ini, demokrasi Indonesia ini bukan dinasti. Kita harus lawan itu. Dan kemudian juga, kenapa saya bilang dinasti, dan usul putusan MK itu kan dari Projo itu sudah pantas jadi wakil presiden segala macam. Itu yang sebenarnya saya menanggapinya. Konstitusi kita kan memberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Yang paling penting jangan rusuh, jangan anarkis, ya, sehingga menimbulkan kerugian. Jangan sampai ada yang merusak fasilitas umum. Yang paling penting itu. Kita mendengar kok, sangat mendengar, bukan mendengar, sangat mendengar. Ya. Koordinator BEM seluruh Indonesia, Hilmi Asidiki menyebut rezim pemerintahan Jokowi saat ini telah melahirkan demokrasi yang cacat. Terbukti dari data, Indonesia mendapat peringkat yang jelek dibanding negara tetangga di Asia Tenggara. Bicara data, indeks demokrasi saat ini mengalami penurunan 6,71 atau peringkat 64 dari 150 negara. Ini lebih rendah dari Malaysia dan Filipina. Ini dapat predikat demokrasi yang cacat, kata Hilmi di acara Abraham Samad Speak Up. Hilmi juga menilai pelemahan demokrasi di rezim Jokowi juga sangat terlihat jelas. Suara-suara mahasiswa dan elemen masyarakat diberangus dengan begitu sistematis. Pelemahan demokrasi terjadi secara sistematis, kita lihat di rezim Jokowi sangat terlihat jelas. Tambahnya, mahasiswa Universitas Negeri Solo ini menyebut, akibat sikapnya dan kawan-kawan mahasiswanya kerap menjadi korban buntut menyuarakan pendapat kritis ke pemerintah. Kita menghadirkan kritik akademis, akan tetapi dibalas enggak enak. Kita lihat di teman-teman UI kemarin diteror, diancam dibunuh. Kita juga sama, dikata-katain, direpresi, diserang buzzer-buzzer, kita mau melakukan aksi, HP diretas, ini jadi makanan sehari bagi mahasiswa saat ini, terangnya. Secara psikologis, akibat ancaman dan tekanan-tekanan yang menimpa mahasiswa akhirnya membuat daya kritis menjadi kendor karena ancaman-ancaman tersebut. Kita beri kritik, membicarakan kebobrokan pemerintah malah kita dapat ancaman, mahasiswa menyuarakan, tapi penuh bayang-bayang ketakutan. Kita berikan penolakan kebijakan kita malah diretas HP-nya. Kritikan itu adalah bagian cinta kita ke pemerintah saat ini, tutupnya.